Puji Tuhan, segala puji, segala hormat hanya bagi Dia yang sudah memungkinkan kita untuk berada di tengah perhimpunan ibadah pemuda remaja. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa berdoa untuk pemuda remaja, anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita mohonkan kemurahan Tuhan supaya pembukaan firman yang akan kita terima malam ini mampu meneguhkan setiap hati kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, supaya ibadah ini betul-betul membawa, menuntun kita sampai kepada puncak rohani kita masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan segera memperhatikan studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja. Dari kitab Kejadian pasal yang ke-41 ayat 34 sampai dengan ayat 35. Kejadian 41 ayat 34 sampai dengan ayat 35. Silahkan dibaca. Ya. Terus, sebagai seorang penguasa dan yang menjalankan roda pemerintahan di Mesir, Yusuf mengangkat sekaligus menempatkan penilik-penilik atas negeri Mesir. Amin. Adapun tugas dari penilik-penilik tersebut ialah dalam 7 tahun kelimpahan itu harus memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir, memungut 1/5 gandum hasil tanah Mesir. Puji Tuhan. Penilik-penilik itu menunjuk gembala sidang. Penilik-penilik menunjuk gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat atau pemimpin rumah Tuhan. Singkatnya, seorang pemimpin sidang jemaat sudah seharusnya bertanggung jawab di dalam hal kelimpahan firman Allah untuk selanjutnya disampaikan kepada umat Allah. Amin. Kita kaitkan hal itu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 28. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-28. Silahkan. Demikian firman Tuhan. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Ya. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Ya. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Puji Tuhan. Seorang penilik yang telah diangkat dan ditetapkan oleh Roh Tuhan yang suci memang sudah seharusnya bertanggung jawab dengan sepenuhnya untuk menggembalakan kawanan domba Allah, yakni sidang jemaat Allah. Amin. Kemudian pada ayat 28 ini dikatakan juga di situ, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Jagalah dirimu sama dengan seorang penilik harus menjadi contoh teladan bagi sidang jemaat. Artinya, jagalah dirimu artinya seorang penilik sudah seharusnya menjadi contoh teladan bagi sidang jemaat. Kemudian, jagalah seluruh kawanan. Artinya, seorang penilik harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Jagalah seluruh kawanan artinya seorang penilik harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan di dalam hal menggembalakan kawanan domba Allah. Intinya, selain bertanggung jawab, seorang penilik sudah seharusnya menjadi contoh teladan. Seorang penilik sudah seharusnya menjadi contoh teladan, berarti memiliki sikap, memiliki perbuatan yang sesuai dengan tuntutan dari jabatan yang dia miliki. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 1 Timotius 3. 1 Timotius pasal yang ketiga. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Iya.
Benarlah perkataan ini. Ya. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat Ya. menginginkan pekerjaan yang indah. Puji Tuhan. Terus, Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. tidak bercacat. Terus, Suami dari satu istri dapat menahan diri. 2, suami dari satu istri. 3, dapat menahan diri. Terus, Bijaksana, 4, bijaksana. sopan, 5, sopan. suka memberi tumpangan, 6, memberi tumpangan. cakap mengajar orang, 7, mengajar orang. Terus, bukan peminum, 8, bukan peminum. bukan pemarah, 9, bukan pemarah. melainkan peramah, Ya, terus, pendamai, pendamai. 10, bukan hamba uang, 11. Terus, seorang kepala keluarga yang baik, 12. disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Disegani. 13. Dihormati anak-anaknya. 14. Puji Tuhan. Haleluya. Sikap dan perbuatan yang sesuai dengan tuntutan dari jabatan penilik. Sikap dan perbuatan yang sesuai dengan tuntutan dari jabatan penilik. Haruslah seorang yang, 1, tidak bercacat, menunjuk persembahan yang berkenan. Tidak bercacat, menunjuk persembahan yang berkenan. Amin. 2, suami dari satu istri, menunjuk kesetiaan. Itu menunjuk kesetiaan. 3, dapat menahan diri, menunjuk penguasaan diri. 4, bijaksana, menunjuk orang yang dapat menuntun. 5, sopan, menunjuk kemandirian. Sopan itu menunjuk kemandirian. Amin. 6, suka memberi tumpangan. Itu menunjuk bantuan yang meringankan orang lain. 7, cakap mengajar orang. Menunjuk pengertian. Menunjuk pengertian. 8, bukan peminum. Menunjuk pengendalian diri oleh Roh El Kudus. Ya, bukan peminum, menunjuk pengendalian diri oleh Roh Tuhan. 9, bukan pemarah melainkan peramah. Amin. 10, pendamai, menunjuk pengorbanan. Itu menunjuk pengorbanan. 11, bukan hamba uang, menunjuk kemurnian. Itu menunjuk kemurnian di hati. Amin. 12, kepala keluarga yang baik. Itu menunjuk contoh teladan yang baik. Menunjuk contoh teladan yang baik. Menunjuk kemampuan atau contoh teladan yang baik. 13, disegani. Itu menunjuk kewibawaan dari penilik itu sendiri. 14, dihormati oleh anak-anaknya. Menunjuk dapat diandalkan. Dihormati berarti dapat diandalkan. Amin. Puji Tuhan. Kesimpulannya, saudara, contoh teladan dari seorang penilik bagi sidang jemaat atau kawanan domba Allah antara lain, 1, ya, contoh teladan yang dapat dilihat, ya, contoh teladan dari seorang penilik yang dapat dilihat oleh sidang jemaat. 1, persembahan yang berkenan. 2, kesetiaan penilik itu. 3, penguasaan diri dari penilik itu. 4, dapat menuntun sidang jemaat. 5, kemandirian dari penilik itu sendiri. 6, suka membantu untuk meringankan orang lain. 7, pengertian yang sifatnya menyelami hati orang lain. Puji Tuhan. Kemudian 8, penuh dengan Roh Kudus. 9, ramah terhadap sidang jemaat. 10, rela menjadi korban untuk memperdamaikan dosa. 11, memiliki kemurnian di hati. 12, menjadi contoh teladan yang baik. 13, memiliki kewibawaan. 14, dapat diandalkan. Inilah contoh teladan yang dapat dilihat langsung oleh sidang jemaat. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Ayat yang kelima. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, Ya, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? puji Tuhan. Dengan memiliki sikap atau tabiat atau perbuatan yang demikian,
seorang penilik diharapkan untuk dapat mengurus, dengan kata lain, mengasuh dan merawati sidang jemaat. Dapat mengurus, dengan kata lain, dapat mengasuh, dapat merawati sidang jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Dengan memiliki sikap, memiliki tabiat atau perbuatan-perbuatan yang demikian, maka seorang penilik dapat mengasuh dan merawati sidang jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan. Amin. Ayat 6 sampai dengan ayat 7. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, Ya, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. terus, Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, terus, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. puji Tuhan. Contoh teladan yang lain sekaligus sebagai syarat untuk menjadi penilik: tidak sombong, tidak sombong, tidak angkuh, tidak tinggi hati. Amin. Kemudian mempunyai nama baik di luar jemaat. Puji Tuhan. Kemudian mempunyai nama baik di luar jemaat, sehingga strip pertama tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain. Strip yang kedua tidak jatuh ke dalam jerat iblis. Amin, saudaraku. Maka seorang penilik itu tidak boleh terlihat seperti malaikat di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, tetapi di luar ibadah seperti setan kelakuannya. Supaya apa? Tidak diganggu-gugat oleh orang lain, kemudian tidak jatuh ke dalam jerat iblis atau setan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah Ya. karena engkau muda. Puji Tuhan, inilah pesan daripada Rasul Paulus kepada Timotius, yang juga sebagai penilik sidang jemaat yang dipercayakan kepada Timotius. Ulangi kembali ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Iya, Jadilah teladan bagi orang-orang percaya seorang penilik harus menjadi teladan. Terus, dalam perkataanmu, Iya. dalam tingkah lakumu, iya, dalam kasihmu, Iya. dalam kesetiaanmu, dan Iya. dalam kesucianmu. puji Tuhan. Seorang penilik sudah harus menjadi contoh teladan bagi orang-orang dalam perkataan. Sudah menjadi contoh teladan bagi orang-orang, strip pertama, dalam perkataan. Berarti setiap kata-kata demi kata yang terucap dari mulut saudaraku harus menjadi contoh teladan. Kata-kata itu tidak boleh terucap begitu saja ya, terlontar begitu saja, tetapi kata-kata itu harus bisa membangun, menghibur, menasihati, menjadi contoh teladan. Kemudian menjadi contoh teladan dalam tingkah laku, atau perbuatan, atau tabiat, atau memiliki karakter yang baik. Amin. Kemudian menjadi contoh teladan dalam kasih. Berarti tidak berpura-pura di dalam hal mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini bisa menjadi contoh teladan di dalam kasih. Amin. Puji Tuhan. Kemudian menjadi contoh teladan dalam kesetiaan. Menjadi contoh teladan dalam kesetiaan berarti tidak cukup hanya berbuat baik atau beramal soleh. Tapi yang dibutuhkan dari seorang penilik, bahkan dari seorang pelayan Tuhan, adalah kesetiaan. Tidak cukup hanya berbuat baik, tidak cukup hanya beramal soleh. Tapi yang dibutuhkan dari seorang penilik, bahkan sampai kepada seluruh sidang jemaat, adalah kesetiaannya. Kalau untuk berbuat baik, beramal soleh, semua orang bisa. Tapi untuk menjadi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kemudian menjadi contoh teladan dalam kesucian. Menjadi contoh teladan dalam kesucian, lahir maupun batin. Puji Tuhan. Ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Puji Tuhan. Supaya seorang penilik untuk tetap menjadi contoh teladan yang baik, maka seorang penilik harus bertekun.
harus bertekun. Tetapi bukan saja hanya seorang gembala sidang penilik, tetapi juga sampai kepada seluruh sidang jemaat harus bertekun. Tekunlah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Terkhusus dalam 3 hal. Bertekun dalam 3 hal. Terkhusus bertekun dalam 3 hal. 1, bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Puji Tuhan. 2, bertekun dalam hal membangun sidang jemaat. 3, bertekun dalam hal mengajar sidang jemaat. Harus bertekun. Jadi membaca kitab suci juga harus tekun. Membangun sidang jemaat juga harus bertekun. Jadi tidak bolong-bolong. Hari ini tekun, besok tidak. Kemudian hari ini tekun, besok tidak. Itu bolong-bolong. Harus bertekun. Kemudian bertekun dalam hal mengajar sidang jemaat juga harus bertekun. Mengajar sidang jemaat juga harus bertekun. Sidang jemaat tidak boleh ditinggal-tinggal. Karena mengajar sidang jemaat harus bertekun. Tuhan sudah sediakan hari perhentian, hari Sabat bagi kita. Itulah ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Tidak boleh ditinggalkan. Amin. Perlu untuk diketahui. Strip pertama, untuk membaca kitab-kitab suci terkait dengan waktu. Strip yang kedua, untuk membangun terkait dengan biaya atau pengorbanan dalam bentuk materi. Strip yang ketiga, untuk mengajar terkait dengan hati nurani dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Pendeknya, seorang penilik sudah seharusnya siap sedia di dalam hal mengorbankan 3 hal di dalam hal bertekun. Mengorbankan 3 hal di dalam hal bertekun. Jadi seorang penilik siap sedia di dalam hal mengorbankan 3 hal di dalam hal bertekun. 1, korban waktu. Amin. Baik di dalam membaca maupun untuk datang di kaki salib juga harus ada waktunya. Jangan membaca kitab suci asal-asal begitu saja. Tidak boleh. Saya ini seorang penilik, seorang hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan penilik, yang sudah menerima jabatan gembala, harus ada waktu di dalam membaca kitab suci. Jadi membaca kitab suci itu tidak asal lewat begitu saja. Puji Tuhan. Kemudian untuk datang di kaki salib juga atau dalam penyembahan harus ada waktunya. Tidak boleh menyembah hanya 5 menit, 10 menit, setengah jam atau 1 jam saja. Harus ada waktu. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, korban biaya atau materi. Korban biaya atau materi. Amin, saudaraku. Yang ketiga, mengorbankan hati dan perasaan. Mengorbankan hati dan perasaan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi seorang gembala sidang atau penilik sidang jemaat sudah seharusnya siap sedia untuk mengorbankan 3 hal di dalam hal bertekun. 1, korban waktu. 2, korban biaya atau materi. 3, korban hati dan perasaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau tidak mau berkorban, nanti bersungut-sungut, ngomel dengan menggunakan banyak alasan. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Puji Tuhan. Ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, Terus, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. puji Tuhan. Syarat lain untuk menjadi contoh teladan. Syarat lain untuk menjadi contoh teladan, seorang penilik tidak lalai di dalam hal mempergunakan karunia-karunia Roh Kudus. Bahkan tidak lalai dalam hal mempergunakan jabatan-jabatan yang ia terima dari Tuhan, yang telah ia terima dari Tuhan. Amin. Tetapi bukan saja seorang gembala sidang, penilik sidang jemaat, namun juga
imam-imam tidak boleh lalai di dalam hal, imam-imam atau pelayan Tuhan tidak boleh lalai di dalam hal mempergunakan karunia-karunia Roh Kudus. Seorang pelayan Tuhan sudah dikaruniakan untuk melayani Tuhan sebagai seorang pemimpin pujian, dikaruniakan untuk menjadi seorang pembaca firman, singer, kolektan, semuanya itu tidak boleh dilalaikan. Amin, saudaraku. Harus masing-masing bertanggung jawab untuk layak menjadi contoh teladan di tengah ibadah dan pelayanan di hadapan Tuhan. Perlu untuk diketahui, Tuhan mengenal siapa yang menjadi milik kepunyaannya. Tuhan mengenal imam-imam, hamba-hamba Tuhan, bahkan sampai kepada penilik sidang jemaat. Mengapa? Karena Tuhan yang menyelidiki hati manusia. Dapat dipahami, saudaraku, Tuhan yang menyelidiki setiap hati manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu. Ya, Hiduplah di dalamnya, ya. supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Puji Tuhan. Semua apa yang telah saya sampaikan di atas tadi, itu harus diperhatikan oleh seorang penilik. Dan harus hidup di dalamnya. Harus hidup di dalamnya. Amin. Tujuannya, supaya kemajuan rohani dari seorang penilik nyata kepada sidang jemaat. Nyata kepada semua orang, teramat lebih di hadapan sidang jemaat yang dia layani. Puji Tuhan, berarti dapat dilihat dan diketahui oleh semua orang. Semua tindakannya, atau perbuatannya, semua perkataannya atau tutur katanya, segala sesuatunya yang ada di dalam diri seorang penilik dapat dilihat dan diketahui dengan jelas oleh sidang jemaat, bahkan semua orang yang melihat dia. Maka seorang penilik tidak boleh harus melepaskan diri dari roh kemunafikan. Dapat dipahami, saudaraku. Harus melepaskan diri. Syaratnya melepaskan diri dari roh kemunafikan. Munafik berarti di luar dan di dalam tidak sama, bukan? Puji Tuhan. Ayat 16. Awasilah dirimu sendiri, Ya. dan awasilah ajaranmu. Iya. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan Ya. semua orang yang mendengar engkau. Puji Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Kalimat ini itu berbicara tentang kemurnian. Itu berbicara tentang kemurnian. Amin, saudaraku. Berbicara tentang kemurnian. Istri pertama, awasilah dirimu sendiri sama dengan kemurnian di hati. Kemudian awasilah ajaranmu sama dengan kemurnian dari pengajaran firman Allah yang disampaikan. Pendeknya, seorang penilik harus bertekun di dalam kemurnian itu. Saudara juga datang menghadap tata Allah lewat perhimpunan, lewat ibadah pemuda remaja, harus dengan kemurnian di hati. Melayani Tuhan harus dengan kemurnian di hati. Tidak boleh ada maksud yang lain. Tidak boleh ada kepentingan. Bukan untuk mencari puji-pujian dan hormat dari manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi seorang penilik harus bertekun di dalam kemurnian. Tujuannya, selain menyelamatkan dirinya sendiri, tentu juga menyelamatkan orang lain atau sidang jemaat yang dia layani. Jadi saudaraku, keselamatan jiwa dari sidang jemaat ini besar sekali kaitannya dengan seorang penilik. Makanya saudara harus tetap mendoakan saya untuk menjadi seorang penilik, untuk menjadi seorang gembala sidang yang bertanggung jawab dan memberi contoh teladan yang baik. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kesucian, dalam kesucian dan dalam penyerahan diri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, kita kembali membaca Kisah Rasul 20 ayat 27. Ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu, Iya, bahwa aku bersih, iya, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. iya. Rasul Paulus berkata kepada penatua-penatua di jemaat di Efesus, aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun
pun yang akan binasa. Mengapa hal ini? Mengapa Rasul Paulus mengungkapkan hal ini? Karena dia adalah seorang hamba Tuhan, seorang Rasul Paulus, atau seorang penilik yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, serta sekaligus dapat menjadi contoh teladan, baik dalam perkataannya, menjadi contoh teladan, baik dalam perbuatannya, menjadi contoh teladan, baik dalam kesuciannya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang binasa, kalau ada salah satu dari sidang jemaat itu binasa, Rasul Paulus tidak bisa dituntut oleh Tuhan, karena dia adalah seorang hamba Tuhan yang bertanggung jawab, dan yang sudah memberi contoh teladan yang baik dan benar di hadapan sidang jemaat, dan bahkan kepada semua orang, kafir dan Israel. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Lalu ayat 27. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah Puji kepadamu. Tuhan, seorang penilik memang tidak boleh lalai, teramat lebih di dalam pelayanannya, teramat lebih di dalam pemberitaan Injil Allah. Jadi semua maksud Allah, rencana Allah benar-benar dinyatakan kepada seluruh sidang jemaat. Berarti pemberitaan Injil itu terhubung langsung dengan sengsara salib. Disitulah rencana Allah dinyatakan kepada seluruh sidang jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih sebab lewat pengertian yang kita terima malam ini, kita didorong untuk mendoakan seorang penilik, didorong untuk mendoakan seorang gembala sidang, supaya menjadi contoh teladan dan menjadi hamba Tuhan. Selain menjadi contoh teladan, juga bertanggung jawab kepada sidang jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan. Amin. Jadi dari pengertian inilah sehingga hati kita terdorong supaya setiap penilik, teramat lebih gembala sidang dalam satu penggembalaan di mana kita tergembala, untuk terus mendoakan dia. Puji Tuhan, supaya menjadi contoh dan bertanggung jawab. Kita sesaat kita sudah melihat tentang pribadi atau tentang seorang penilik, bukan? Jadi kita sudah melihat seorang penilik dengan contoh teladan dan tanggung jawabnya, walaupun sekilas. Tetapi kita tentu bersyukur kepada Tuhan, sebab lewat pengertian ini hati kita didorong untuk mendoakan seorang penilik, untuk menjadi contoh teladan, untuk menjadi seorang penilik yang bertanggung jawab. Amin. Karena keselamatan jiwa dari sidang jemaat ada kaitannya dengan kemurnian hati dari seorang penilik. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi jangan kita anggap enteng seorang penilik. Jangan anggap enteng dengan seorang gembala sidang. Harus kita beri hormat 2 kali lipat. Teramat lebih kepada mereka yang memberi pengajaran. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan hitung-hitungan juga ya. Kejadian 41 ayat. Kita kembali membaca. Ayat Kejadian 41 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Ya. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Saya minum dulu ya. Siap menantikan berkat? Puji Tuhan. Sampai hati kita diteguhkan ya. Tadi sudah dibaca ayat 34. Singkatnya, dalam 7 tahun kelimpahan itu, penilik-penilik harus memungut 1/5 dari hasil tanah di Mesir.
penilik-penilik harus memungut 1/5 dari hasil tanah di Mesir. 1/5 sama dengan 2/10. Ya, dalam bentuk pecahan. Juga sama dengan 0,2 dalam bentuk desimal atau perpuluhannya. Amin. Selanjutnya, 1/5 atau 2/10 akan dikaitkan dengan mana di padang gurun. Kita kaitkan dengan mana di padang gurun ya. 1/5 atau 2/10 dikaitkan dengan mana di padang gurun. Puji Tuhan. Itulah Keluaran 16 itulah Keluaran pasal 16. Puji Tuhan. 1/5 atau 2/10 eva, 2/10 dikaitkan dengan mana di padang gurun. Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui, Keluaran 16 ayat 12 sampai dengan ayat 21, setiap hari bangsa Israel atau umat Allah mengambil untuk seisi kemahnya segomer untuk tiap-tiap orang. Ya, mengambil atau memungut mana untuk seisi kemahnya segomer untuk tiap-tiap orang. Segomer itu sama dengan 1/10 eva. Amin, saudaraku. Singkatnya 1/10 eva merupakan pemeliharaan sehari-hari bagi bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun. Amin, saudaraku. 1/10 eva adalah pemeliharaan sehari-hari bagi bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun selama 40 tahun. Puji Tuhan. Ayat 36. Keluaran 16 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Iya. Mana sabat. Iya. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Iya. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Segomer itu sama dengan 1/10 eva. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi saya sampaikan 1/10 eva atau segomer mana itu merupakan pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel. Pemeliharaan sehari-hari bagi bangsa Israel selama 40 tahun perjalanan mereka di padang gurun. Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya tentang 2/10 eva. Tadi 1/10 eva adalah pemeliharaan sehari-hari. Selanjutnya kita akan melihat tentang 2/10 eva. Keluaran 16 ayat 22 sampai dengan ayat 32. Kisah itu ditulis dalam Keluaran 16 ayat 22 sampai dengan ayat 32. Namun dalam kesempatan ini kita hanya membaca ayat 22 saja. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan pada hari yang ke-6, Ya. mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. Ya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Ya. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Puji Tuhan. Pada hari yang ke-6, bangsa Israel memungut manna itu 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Jadi pada hari yang ke-6, bangsa Israel memungut manna itu 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Puji Tuhan. Berarti 2 kali lipat banyaknya untuk tiap-tiap orang. Berarti 2 kali lipat banyaknya untuk tiap-tiap orang. 2 gomer sama dengan 2/10 eva. 2 gomer sama dengan 2/10 eva. 1 gomer sama dengan 1/10 eva, sedangkan 2 gomer sama dengan 2/10 eva. Itulah hari ke-6. Puji Tuhan yang mereka pungut sama dengan 2 kali lipat. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 23 dan ayat 25 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Ayat 23 dan ayat 25 sampai dengan ayat 26. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, Iya. inilah yang dimaksudkan Tuhan. Iya. Besok adalah hari perhentian penuh, sabat yang kudus bagi Tuhan. Iya.
Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. 25 sampai 26. Selanjutnya kata Musa, Ya. makanlah itu pada hari ini, Ya. sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan. Ya. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. Ayat 26. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Puji Tuhan. Intinya, mana untuk hari Sabat mana untuk hari Sabat atau hari ketujuh atau hari perhentian itu dipungut pada hari ke-6. Dipungut pada hari ke-6. Dengan demikian, mana pada hari yang ke-6, ya, dengan demikian, saudaraku, mana yang mereka pungut itu sebanyak 2 gomer, sama dengan 2/10 eva. Jadi saudaraku, mana untuk hari Sabat, hari ke-7, hari perhentian dipungut pada hari ke-6 sebanyak 2 gomer. Puji Tuhan, atau 2/10 eva. Sebanyak 2 gomer atau 2/10 eva itu dipungut pada hari ke-6. Dapat dipahami? Gomer yang pertama itu adalah pemeliharaan untuk sehari-hari bagi umat Israel. Itu merupakan pemeliharaan sehari-hari untuk umat Israel. Kemudian gomer yang kedua untuk pemeliharaan hari Sabat, hari ke-7, hari perhentian. Sedangkan gomer yang kedua itu merupakan pemeliharaan hari Sabat, hari ke-7, hari perhentian. Jadi gomer kedua disebut juga dengan mana Sabat. Gomer kedua itu disebut juga dengan mana Sabat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pendeknya, hari ke-6 atau hari yang terakhir ini, kita harus berjuang untuk mengumpulkan firman Allah yang kita terima sebanyak 2 kali lipat. Sama dengan 2 gomer atau 2/10 eva. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau dikaitkan dengan peta zaman, hari-hari ini adalah 2000 tahun. 2000 tahun dari zaman Allah Roh Kudus. Berarti genap berusia genap 6000 tahun. Coba dikaitkan ya dengan peta zaman. "2000 tahun yang pertama itu zaman Allah Bapa. 2000 tahun yang kedua itu zaman Allah Anak sampai Yesus mati. Kemudian 2000 yang ketiga itu zaman Allah Roh Kudus." Puji Tuhan. Berarti sudah genap 6000 tahun. Amin, saudaraku. Berarti jelas hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Atau hari ke-6. Sebab 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Demikian sebaliknya. Berarti hari-hari ini adalah hari terakhir. 2000 tahun yang ketiga. Genap 6000 tahun. Sama dengan hari ke-6. Berarti, saudaraku, hari-hari ini sudah seharusnya kita mengumpulkan firman Allah sebanyak 2 kali lipat dari yang semula. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Mengapa kita harus mengumpulkan firman Allah sebanyak 2 kali lipat? Mengapa kita harus mengumpulkan mana atau firman Allah sebanyak 2 kali lipat? Kita perhatikan Kejadian pasal 41. Kejadian 41 ayat 34 sampai dengan ayat 36. Demikian firman Tuhan. Kejadian 41 ayat 34 sampai dengan ayat 36. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, Ya. yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Ya. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, Ya. dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Iya, puji Tuhan. Dalam 7 tahun kelimpahan, mereka harus memungut 1/5 gandum.
Mengapa demikian? Tujuannya adalah sebagai persediaan makanan untuk 7 tahun kelaparan yang akan terjadi sehingga tidak mengalami kebinasaan. Jadi kalau hari ini kita mengumpulkan 2 gomer atau sama dengan 2/10 eva atau sama dengan 2 kali lipat, itu merupakan persediaan untuk 7 tahun kelaparan yang akan terjadi. Dengan demikian, kita tidak mengalami kebinasaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ciri-ciri memungut 1/5 gandum atau 2/10 eva sama dengan 2 gomer mana sama dengan 2 kali lipat. Ciri-ciri memungut 1/5 gandum atau 2/10 eva atau 2 gomer mana atau 2 kali lipat. 1. Memikul salibnya 2 kali lipat. Memikul salibnya 2 kali lipat. Puji Tuhan. Haleluya. Kelipatan yang pertama, kegunaannya untuk memberi pertolongan dan kekuatan bagi diri sendiri. Ya, kelipatan yang kedua, untuk memberi pertolongan dan kekuatan bagi orang lain. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 2. Penyembahannya 2 kali lipat. Puji Tuhan. Penyembahan atau penyerahan diri 2 kali lipat. Artinya, di dalam hal menjalankan ibadah ini bukan lagi rutinitas. Bukan dijalankan secara Taurat. Amin, saudaraku. Bukan lagi rutinitas, bukan lagi Taurat. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, segala kegiatan-kegiatan di tengah ibadah dan pelayanan, semuanya dikerjakan 2 kali lipat. Semuanya dikerjakan 2 kali lipat. Sampai pada akhirnya menjadi ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Sama dengan menjadi kesaksian yang besar di tengah-tengah pengutusan. Sampai menjadi kesaksian yang besar. Jadi kegiatan-kegiatan di tengah ibadah dan pelayanan dikerjakan 2 kali lipat. Tujuannya untuk menjadi kesaksian yang besar di tengah-tengah pengutusan kita. Dimanapun kita berada. Amin, saudaraku. Menjadi kesaksian yang besar. Kesaksiannya bukan biasa-biasa saja. Tetapi sudah menjadi kesaksian yang besar. Sama dengan menjadi ketujuh roh Allah yang diutus oleh Allah di seluruh bumi ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita kembali untuk memperhatikan Keluaran 16 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Kita bangkit dulu berdiri, kita angkat pujian. Sungai sukacitaku, sungai sukacitaku mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang dapat membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu,
Sebab hanya Tuhan yang membuat kita perlu. Puji Tuhan. Silahkan. Haleluya. Ada sukacita ya? Ya. Kita kembali membaca Keluaran 16 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, Ya. inilah yang dimaksudkan Tuhan. Ya. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Ya. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Ya. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan Ya. sampai pagi. Biarkan sampai hari ke-7, terus Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, hari ke-7, terus seperti yang diperintahkan Musa. iya. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Puji Tuhan. Singkatnya, pada hari ke-6 umat Israel tadi memungut manna itu 2 kali lipat, atau 2 gomer, atau 2/10 eva. Amin. Kemudian roti itu ada yang dimasak. Puji Tuhan. Ada yang dimasak. Puji Tuhan. Saudaraku, ini terkait dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Amin, saudaraku. Kemudian ada juga yang dibakar. Ada juga yang dibakar. Puji Tuhan. Ini berbicara tentang menghanguskan diri. Menghanguskan diri. Artinya apapun yang kita kerjakan tidak perlu hitung-hitungan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu loh. Ketika mereka memungut manna 2 kali lipat itu. Ada yang dimasak. Itu terkait dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Puji Tuhan. Kemudian ada juga yang dibakar. Puji Tuhan, berarti menghanguskan diri. Artinya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, bahkan segala pengorbanan-pengorbanan tidak perlu dihitung-hitung. Itu sampai hangus, dibakar sampai hangus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dan itu mereka lakukan dengan baik. Apa yang disampaikan oleh Musa dikerjakan, dilakukan dengan baik, dengan benar oleh umat Israel. Lalu, saudaraku, karena mereka melakukannya tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Musa, maka selebihnya, saudaraku, kelebihannya, lalu kelebihan daripada roti itu dibiarkan di tempatnya sampai pagi. Kemudian kelebihan daripada roti atau manna itu dibiarkan di tempatnya sampai pagi sesuai dengan perintah Musa. Namun, strip pertama, manna itu tidak berulat. Strip yang kedua, manna itu juga tidak berbau busuk. Ini loh kalau kita mengerjakan segala sesuatu tepat sesuai dengan firman Allah. Tidak berulat dan tidak berbau busuk. Puji Tuhan. Artinya kalau mana sabat itu kita nikmati dengan baik, kita nikmati dengan benar, bahkan menjadi praktek dalam kehidupan sehari-hari, maka kehidupan kita tidak akan berubah wujud menjadi setan. Kemudian tidak akan menjadi dosa, yakni bau busuk yang disembunyikan. Tidak ada dosa yang disembunyikan. Tidak ada bau busuk yang disembunyikan. Kalau hari ini ada dosa yang masih disembunyikan, suatu saat nanti dosa yang bau busuk itu akan muncul ke permukaan. Lalu kenapa masih ada bau busuk? Kenapa ada dosa yang masih disembunyikan? Itu artinya firman itu belum menjadi praktek dalam kehidupan sehari-hari, belum menjadi mendarah daging. Tetapi di sini kita melihat umat Israel melakukan tepat sesuai dengan perintah Tuhan, perintah Musa. Sehingga kelebihannya itu dibiarkan di tempatnya sampai pagi. Namun sekalipun demikian,
Roti mana itu tidak berulang. Roti mana itu pun tidak berbau busuk. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 25 sampai ayat 26. Selanjutnya kata Musa, Ya. makanlah itu pada hari ini, Ya. sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan. Terus, Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. terus 6 hari lamanya kamu memungutnya, 6 hari lamanya kamu memungutnya terus. tetapi pada hari yang ketujuh ada sabat. Ya. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Kalau kita hari ini dengan tulus dan dengan segala usaha yang disertai dengan perjuangan untuk memungut roti manna, itulah firman Allah 2 kali lipat. Jelas kita kerjakan itu karena terkait dengan sabat. Jelas kita kerjakan ini karena terkait dengan hari ketujuh, terkait dengan hari perhentian, Yerusalem yang baru. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, tidak ada kaitannya dengan yang lain-lain. Kalau kita memungut manna 2 kali lipat, lalu kita kemudian prakteknya juga 2 kali lipat, dan itu nyata di hadapan Tuhan, jelas itu terkait dengan kerajaan surga. Sama sekali tidak terkait dengan yang lain-lain. Hanya terkait dengan hari ketujuh, hari Sabat, hari perhentian yang kekal. Itulah kerajaan surga. Jadi jangan kita datang untuk beribadah, memungut manna hanya untuk kepentingan diri, hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Orang kalau datang beribadah hanya dengan kepentingan diri, hanya karena kebutuhan sehari-hari, supaya dapat kerja, supaya dapat usaha, supaya lancar, berarti pengertiannya tentang surga berarti dia belum memiliki pengertian tentang kebenaran yang sejati, belum mendapat pengertian yang benar tentang kerajaan surga. Tidak sedikit orang Kristen datang beribadah hanya untuk berkat-berkat jasmani, hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Orang semacam ini tidak akan mengerti tentang hari ketujuh, hari Sabat. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Lihat ya. Keluaran pasal yang ke-19. Keluaran 20. Ayat 10 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Boleh ayat 9 sampai ayat 11 baca. Ke-10 firman. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Terus, Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. ya hari Sabat, 6 hari bekerja, tapi hari ketujuh adalah hari Sabat. Terus, Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, ya, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, ya, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. terus, Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Ya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. puji Tuhan. Saudara, kalau kita mengerti tentang kerajaan surga, kita kumpulkan firman Tuhan 2 kali lipat. Jelas terkait dengan hari Sabat. Kalau kita mengerti hari perhentian, mengerti hari Sabat, mengerti tentang kerajaan surga, maka kita akan juga mengerti tentang contoh teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Tetapi kalau tidak mengerti tentang hari Sabat, ia tidak akan pernah mengerti tentang contoh teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ke-6 ia bekerja, hari ke-7 ia berhenti. Itu contoh teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau hari ini kita mengumpulkan manna sebanyak 2 kali lipat, 2 gomer atau 2/10 eva, itu terkait dengan kerajaan surga. Terkait dengan hari ke-7, terkait dengan hari perhentian, terkait dengan hari Sabat. Apa buktinya kalau kita mengerti tentang kerajaan surga? Kita dapat melihat contoh teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus.
bekerja hari ke-6, hari ke-7 berhenti. Dan untuk itulah kita dipanggil. Amin, saudaraku. Kita dipanggil untuk mengikuti teladan yang ditinggalkannya. Lihat kelebihan kalau kita, saudaraku, kalau kita mengerti dan dapat melihat contoh teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan, sekaligus dapat mengikuti contoh teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ya. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Ya, penderitaan Kristus, sengsara Yesus yang dialami Yesus di atas kayu salib itu merupakan contoh teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan. Dan harus kita teladani di tengah ibadah dan pelayanan ini. Amin, saudaraku. Ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Iya. Terus? Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi saudaraku, kita dipanggil untuk mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Adapun jejak atau tapak kaki Yesus yang ditinggalkan adalah tapak kaki yang berdarah. Jadi kalau kita mengerti hari Sabat, mengerti hari ke-7, mengerti tentang kerajaan surga, otomatis kita bisa melihat contoh teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan. Dan untuk itu juga kita dipanggil untuk mengikuti contoh teladan yang ditinggalkan, menderita bersama dengan Dia. Amin, saudaraku. Tetapi ingat, saat kita mengikuti contoh teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan, melangkah sesuai dengan tapak-tapak kaki Yesus yang berdarah itu, kalau kita ikuti itu, maka setiap kita melangkah, semua dosa rontok seketika itu juga. Setiap langkah, semua dosa rontok seketika juga. Langkah demi langkah adalah langkah-langkah yang merontokkan dosa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian, Ulangan pasal yang kelima, ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Ke-10 firman. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. 6 hari kita diberi kesempatan untuk bekerja. Manfaatkanlah kesempatan yang ada. Hari ke-6 itu hari terakhir untuk masuk pada hari ke-7. Hari Sabat, hari perhentian yang kekal. Untuk masuk dalam kerajaan surga. Manfaatkan waktu yang terakhir ini. Hari-hari ini adalah hari terakhir. Manfaatkan dengan baik. Tuhan sudah memberi kesempatan bagi kita 6 hari lamanya. Amin, saudaraku. Sebab itu, ayat 14 sampai 15. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Terus? Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Terus? Dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu. Terus? Dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi saudaraku, hari Sabat adalah hari ke-7. Tadi saya sudah katakan, kalau kita mengumpulkan roti mana 2 kali lipat, atau 2 gomer, ataupun 2/10 eva, itu jelas terkait dengan hari Sabat, hari ke-7. Amin, saudaraku. Nah, hari ke-7, kalau kita mengerti tentang kerajaan surga, itulah hari ke-7, maka sudah tandanya adalah kita mengerti, kita menyadari
bahwa dahulu kita adalah budak dosa. Itu orang yang mengerti tentang hari ke-7. Puji Tuhan. Sebaliknya, kalau orang datang beribadah, bahkan mendengarkan firman Tuhan, tetapi kaitan ibadah itu hanya sebatas berkat jasmani, juga kaitannya hanya untuk berkat mujizat secara jasmani, saudaraku, hanya untuk perkara kesembuhan semata, tidak terkait dengan hari ke-7, hari Sabat, itulah hari perhentian kekal kerajaan surga, maka orang semacam ini tidak akan pernah mengerti, bahkan tidak pernah menyadari kalau dia adalah orang yang pernah menjadi budak dosa. Percaya saja. Saya yakin mengatakan itu. Dapat dipahami. Tetapi kita datang di tengah perhimpunan ibadah pemuda remaja ini untuk mengumpulkan mana 2 kali lipat. Mengumpulkan mana 2 kali lipat atau 2 gomer atau 2/10 epa. Jelas itu terkait dengan kerajaan surga. Apa tandanya kalau ibadah ini terkait dengan kerajaan surga? Saat kita memungut roti mana 2 kali lipat, kita menyadari bahwa kita ini budak dosa, pernah menjadi budak dosa. Ya jelas saja, setiap kali kita menerima koreksi-koreksi lewat pembukaan firman Tuhan, kita akan melihat dosa-dosa itu, dan akhirnya kita menyadari bahwa kita adalah pernah menjadi budak dosa. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi saudara, kalau Musa memerintahkan umat Israel untuk memungut roti mana 2 kali lipat banyaknya, bukan berarti Musa itu ingin menyengsarakan bangsa Israel. Tetapi Musa tahu apa yang dia kerjakan. Demikian juga apa yang kita kerjakan hari ini, karena kita tahu tujuan atau sasaran akhir dari ibadah pelayanan ini. Tidak lain, tidak bukan adalah kerajaan surga. Apa tandanya? Kita sadari diri bahwa kita pernah jadi budak dosa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita harus kerjakan semuanya ini dengan 2 kali lipat, dengan segala perjuangan ya. Dengan daya upaya, dengan segala usaha dan perjuangan sebanyak 2 kali lipat. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali membaca. Kita akan membaca Ibrani pasal 4 ayat 7. Ibrani 4 ayat yang ke-7. Ibrani 4 ayat yang ke-7 sampai 9. Baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Hari perhentian yang disediakan Allah. Iya. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, Iya. yaitu hari ini. Hari ini. Terus. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas. Di atas tadi terus. Pada hari ini, Iya. jika kamu mendengar suaranya, Jika kamu mendengarkan suaranya, terus. janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Kalau kita memungut mana sebanyak 2 gomer, sebanyak 2 kali lipat atau 2/10 epa, supaya jangan lagi kita mengeraskan hati. Terus. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, Kalau Kanaan itu betul-betul hari perhentian, hari ke-7 yang sesungguhnya, terus pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. hari ke-7, hari Sabat, perhentian kekal, kerajaan surga. Tidak akan mungkin kalau memang Kanaan itu adalah surga, Tuhan Yesus tidak akan lagi berbicara tentang kerajaan surga. Amin, saudaraku. Amin. Terus. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Puji Tuhan. Jadi saudara, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi kita semua. Sebab itu kita kumpulkan mana 2 gomer, 2 kali lipat, 2/10 epa. Jangan keraskan hati. Supaya betul-betul kita lepas dari kekerasan di hati. Itu 2 gomer, 2 kali lipat, itu 2/10 epa. Jangan lagi keras hati.
supaya kita berada pada hari ketujuh, hari perhentian. Jadi 2 Gomer ini betul-betul melepaskan kita dari kekerasan di hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Manfaat pemeliharaan untuk masa sekarangnya. Mazmur 37 ayat 11. Jadi 2 Gomer itu terkait dengan kerajaan surga. Oleh sebab itu, kalau kita mau rindu masuk pada hari perhentian, jangan keraskan hati. Sebaliknya, biarlah kiranya kita semua tambah tahun, tambah lemah lembut. Tambah tahun, tambah rendah hati di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan ini sampai kesudahannya. Ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. akan mewarisi negeri. Hari ketujuh, hari Sabat, kerajaan surga. Terus, Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. dan bergembira karena dalam kerajaan surga Tuhan beri damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian ayat 20, ayat 25 sampai 26. Dahulu aku muda, Dahulu aku muda, terus sekarang telah menjadi tua. sekarang telah menjadi tua. Ini kan pengalaman Daud di dalam hal mengikuti Tuhan. Dia juga sebagai kehidupan domba yang tergembala. Maka pengalaman itu dia tuliskan. Itu merupakan inventaris. Dan itu harus kita nikmati. Amin. Inventaris daripada Tuhan yang diterima Daud, kita harus nikmati malam ini seterusnya. Amin. Terus, Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Terus, atau anak cucunya meminta-minta roti. haleluya. Ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan Tiap hari Tuhan pelihara kita oleh belas kasih-Nya. Terus, dan memberi pinjaman, puji Tuhan. Terus, dan anak cucunya menjadi berkat. haleluya. Jadi saudara, pemeliharaan Tuhan berlaku sampai selama-lamanya. Setiap hari. Sampai kepada anak cucu. Sampai kepada kesudahannya. Itu semua karena belas kasih Tuhan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Kemudian lihat janji firman Allah selanjutnya di dalam Roma pasal 4. Ayat yang terakhir. Roma 4:17. Roma 4 ayat 17. Loncat 19. Sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Ya. Abraham dibenarkan karena iman. Iya. Seperti ada tertulis, Iya. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Ini kan janji Tuhan. Amin. Ini janji Tuhan toh kepada Abraham. Amin. Puji Tuhan, kita ini anak Abraham bukan? Amin. Puji Tuhan. Terus, Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, terus, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, iya. dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang Iya. tidak ada menjadi ada. Puji Tuhan, janji firman Allah melenyapkan segala kemustahilan. Amin. Terus, ayat 19 sampai 21. Imannya tidak menjadi lemah, Iya. walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, Terus, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, iya. dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Terus, Tetapi terhadap janji Allah ia tidak janji bimbang, firman Allah Abraham tidak bimbang. Terus, karena ketidakpercayaan. tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Terus, Malah ia diperkuat dalam imannya, dia yakin percaya, malah diperkuat dalam imannya. Terus, dan ia memuliakan Allah terus, dengan penuh keyakinan iya. bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia Puji janjikan. Tuhan, Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan oleh firman-Nya. Puji Tuhan, dan firman Allah itu berlaku kepada orang yang beriman, yakin dan percaya kepada janji firman. Di ayat 17, firman itu melenyapkan segala kemustahilan. Di ayat 19 sampai 21, Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan oleh firman-Nya bagi kita, terkhusus bagi orang yang beriman. Itulah pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.